Perasaannya adalah cemas, khawatir, itu real kita rasakan rasa tidak nyamannya. Tapi sumbernya dari mana? Berhenti membanding-bandingkan dengan orang lain. Insecure, perasaan cemas karena khawatir akan situasi tertentu yang bikin kita ngerasa nggak aman, nggak percaya diri, dan akhirnya ngerasa nggak mampu untuk menghadapinya. Kayak kalau kita ketemu sama orang yang fisiknya lebih cantik dari kita, kehidupannya lebih oke, atau menghadapi orang yang punya kedudukan tinggi di perusahaan, yang bikin kita jadi insecure atau ngerasa nggak aman. Sebenarnya ini hal yang wajar, supaya kita bisa mempersiapkan diri menghindari risiko-risiko buruk sama hal yang gak terduga di depan mata. Tapi kalau insecure yang berlebihan sampai mengganggu sosial, pekerjaan, hubungan percintaan, bahkan sampai depresi. Nah, ini nih yang bahaya. Perasaan bahwa kita gak pernah cukup baik dan perasaan-perasaan negatif lain yang membayangi diri kita ini. Bisa dari pola asuh orang tua yang menuntut kesempurnaan di segala bidang, cara didik yang bikin kita sulit mandiri, trauma pengalaman di masa lalu, bahkan sering yang dialami penderita sampai dewasa, sehingga perasaan-perasaan negatif tersebut terakumulasi hingga hari ini. Nah, gimana mengubah insecure menjadi secure? Psikolog Hanifah dari Ibunda ID bakal ngebahas hal ini. Oh iya, sebelumnya kalau kamu ngerasa ingin curhat dengan psikolog atau psikiater, bisa banget buat cari tahu infonya di @ibunda.id. Nah, pertama kita perlu memvalidasi nih, apa sih yang kita pikirkan sehingga kita merasa sebegitu takutnya, khawatirnya, atau merasa nggak aman sampai insecure gitu. Perasaannya adalah cemas, khawatir, itu real kita rasakan rasa tidak nyamannya. Tapi sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari persepsi dan asumsi kita. Apa yang kita pikirkan. Jadi kita perlu belajar untuk memvalidasi apakah yang kita bayangkan, yang kita pikirkan itu semenakutkan itu, seberbahayakah itu. Kita bisa coba minta orang-orang terdekat kita untuk membantu memvalidasi. Kita bisa minta feedback dari orang-orang terdekat. Benar nggak ya yang saya takutkan itu semenakutkan itu, atau ternyata nggak sama sekali. Dan yang terpenting adalah connecting others. Kita perlu punya hubungan dengan orang-orang terdekat kita, karena kadang-kadang gini, kalau kita terlalu fokus pada pemikiran negatif, kita bermain dengan imajinasi atau fantasi yang kita bayangkan sendiri, apalagi kalau yang dibayangkan adalah pikiran buruk itu. Yang kedua adalah kita perlu belajar untuk mengenal apa aja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan yang kita miliki, karena kan tiap manusia itu sempurna ya, dalam artian begini, dia punya kelebihan dan kekurangan, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi kita tidak hanya berfokus pada kekurangan yang kita miliki saja, kita pun perlu melihat apa saja kebaikan-kebaikan, kelebihan yang mungkin bisa menjadi kekuatan. Nah, mungkin bagi orang-orang yang pernah merasa insecure, kadang-kadang kelebihan-kelebihan itu nggak kelihatan karena terlalu fokus memikirkan, membayangkan hal yang memang buruk ataupun kejadian-kejadian yang membuat dia tidak nyaman. Pertama, berhenti membanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita berbeda dengan orang lain. Kita punya waktu mekarnya masing-masing, seperti bunga yang ada di taman. Yang kedua, cobalah untuk mengapresiasi sedikit pun atau sekecil apapun keberhasilan dan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena sebelum kita membutuhkan orang lain, sebelum mungkin kita mencari bantuan dari orang lain, kita perlu sadari bahwa ada satu orang yang begitu peduli dan kita bisa andalkan, yaitu adalah diri kita sendiri. Kita mulai dari hal yang paling mudah, hal yang paling sederhana, dan mulai dari sekarang untuk mengubah perspektif dan belajar memvalidasi apa sih yang kita pikirkan, supaya kita lebih bisa mengendalikan pikiran kita dan juga perilaku kita, sehingga kita bisa nantinya menghadapi rasa insecure itu perlahan-lahan. Menghadapi rasa insecure ini emang gak gampang. Bagi yang pernah ngalamin, ini udah jadi habit. Tapi kita bisa berubah perlahan-lahan. Mulai dari sekarang, yuk kita fokus dengan apa yang kita bisa dan mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memilih untuk mengontrol di luar diri kita, justru malah bikin kita gak nyaman. Karena kita gak punya kendali sepenuhnya untuk mengubah hal itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi, pilih dengan bijak ya.